mungkin sedikit mengenalkan, nama saya Salim Lee. Saya lahir di Semarang, di kurang lebih mungkin 25 tahun, 25 tahunan yang lalu lebih. Saat itu ada salah satu dari teman kita ini yang ingin belajar Buddha Dharma, dan saat itu namanya Teddy. Teddy ini pergi ke Nepal, dan saat itu minta ke guru yang waktu itu mengajar di Nepal yang namanya Lama Zopa Rinpoche, untuk apakah bisa membuat Dharma Center di Indonesia 25 tahunan yang lalu. Lalu Rinpoche mengatakan, yes gitu, kamu bisa ke Indonesia. Terus saya dipanggil. Saya ini tinggalnya di Australia, di Perth. Dan sekarang kerjaan saya ini merawat orang-orang tua malah. Di Perth, bikin residential care. Waktu itu entah bagaimana, Rinpoche itu guru saya juga, Lama Zopa Rinpoche. Lalu saya dipanggil, dikatakan ini ada teman kamu ini dari Indonesia, saya juga nggak kenal, ingin membuka Dharma Center, you help. Saya pasti kalau diberi instruksi begitu nggak berani membantah. Terus akhirnya kita mulai, dan mulainya hampir sama dengan teman-teman ini semua 25 tahunan yang lalu. Jadi guru saya utama adalah His Holiness Dalai Lama, lineage-nya lineage Tibet dari Gelugpa, things. Dan Gelugpa ini dikenal dengan disiplin dan tentunya sangat akademik. Dasarnya pengetahuan, tapi juga sangat kuat dari segi praktis, pelatihan dan sebagainya. Nah, makanya waktu saya datang ke Indonesia, cari Teddy itu juga belum pernah kenal. Terus akhirnya kita ketemu, lalu saya pikir waktu itu bahwa kebanyakan di Indonesia ini orang-orang sudah mengenal Buddha Dharma, tapi Buddha Dharmanya adalah Buddha Dharma yang malah Buddha Dharma yang baru, boleh dikatakan mulai di abad ke-20-an. Lalu saya pikir ya, mungkin ada baiknya cek tentang apakah ada ajaran-ajaran yang bisa kita mengerti. Saya rasakan waktu itu menarik sekali. Rupa-rupanya semakin ajaran ini tidak bisa dimengerti, semakin dianggap dalam, dianggap lebih berarti gitu. Terutama dalam bahasa Pali dan dalam bahasa. Lalu kita bersama-sama ini memutuskan untuk mencoba paling tidak menerjemahkan sutra-sutra dan ajaran-ajaran, jadi kita betul-betul kita bisa memahami ajaran secara benar. Dalam tradisi yang dimulai dengan His Holiness Dalai Lama ini, itu dulu waktu saya belajar dari beliau, gampang sekali ketemu His Holiness Dalai Lama. Beliau di Dharamsala di India, kita datang sana bersibuk seperti ini. Beliau mengajar dan kita belajar dari beliau. Jadi saya sendiri juga sudah boleh dikatakan hanya karena dungu saja sudah belajar agak lama. Coba ngertinya juga cuman itu aja. Tapi saya mengertinya, saya janji karena diminta oleh Lama Zopa Rinpoche untuk berbagi. Jadi dari permulaan prinsipnya ini saya berbagi dengan teman-teman.
tidak mengasumsi saya jadi guru atau apa segala macam. Tapi karena jadi saya juga mengambil keuntungan sebagai orang lebih tua. Waktu itu semua masih muda-muda di sana. Kita bersama-sama menerjemahkan banyak sutra-sutra. Kita juga sangat menjalankan ajaran Buddha Dharma yang kita pelajari dari lineage dari His Holiness Dalai Lama. Ada sesuatu yang sangat menarik. Tibet itu memang karena di Himalaya ya, memang mempelajari Buddha Dharma ini sudah lama. Tapi 5, 6 sudah mulai mempelajari Buddha Dharma. Mereka caranya mengirim utusan ke India, belajar dari India dibawa kembali ke Tibet, dan mereka belajar. Tapi ternyata tambah lama pengetahuan tentang Buddha Dharma ini tambah kacau. Seperti juga di Tiongkok. Ya, alasan Xuanzang pergi ke India itu ingin mengambil teks dari India supaya jelas ada teksnya, ada dasarnya. Ini makanya waktu itu di Tiongkok itu juga membingungkan karena begitu banyak ajaran dari kanan kiri akan Buddha Dharma. Makanya Xuanzang akhirnya ke India mengambil dari Buddha. Tidak lama setelah Xuanzang kembali ke Chang'an di Guangzhou, di 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 Xi'an, ini ada seorang pemuda sebetulnya yang waktu itu baru jadi biku, namanya Yi Ching. Yi Ching itu lihat Xuanzang datang dari India, terinspirasi beliau, terinspirasi lalu Yi Ching ini kebetulan mendapat sponsor karena dia juga ingin ke India, karena dia itu juga keahliannya bisa mengenal sutra, belajar mengenai sutra secara cepat. Akhirnya Yi Ching disponsori oleh beberapa sponsor yang kuat, akhirnya dia pergi ke India. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, dari India menelusuri pantai, pertama kali kemungkinan besar dia mendarat waktu itu malah di Thailand Utara, yang pada waktu itu adalah kerajaan atau authority yang berkuasa di sekitar lautan India Selatan dan sebagainya. Terus oleh raja dari situ, dia mengatakan dia ingin belajar, lalu raja di situ mengatakan, oke, nanti saya pinjamin kapal, saya antar kamu ke tempat pusat pembelajaran mengenai Buddha Dharma ini. Sebelum ke India, Yi Ching diantar, datangnya ke Jambi. Tahunnya 671, terperangah Yi Ching. Yi Ching mengatakan ada ribuan biku-biku, semua belajar di bangunan yang bertembok besar. Nah ini sekarang bisa kita lihat di Muara Jambi. Ya, di sana. Yi Ching belajar di sana, berhenti di sana sebentar. Lalu Yi Ching ini nantinya Yi Ching ini nulis untuk semua biku-biku, terutama yang dari Tiongkok yang mau belajar agama Buddha, harus ke sini dulu supaya belajar di Nusantara ini, di Muara Jambi, tata cara dan bahasa-bahasa yang akan diajarkan di India. Di India pada waktu itu universitas yang paling terkenal ini Universitas Nalanda namanya. Ini luar biasa sekali, ahli-ahli filosof Pak Ismail yang top di sana, dan pada waktu itu boleh dikatakan Buddha Dharma mendekati masa keemasan dari segi filosofi, meskipun pengikutnya juga tambah berkurang.
Yi Ching akhirnya belajar ke India lam- lama, dia catat catatannya semuanya, kembali akhirnya sebelum kembali ke Cungko dia berhentinya di Muara Jambi lagi. Totalnya tinggal di sini 12 tahun. Sampai akhirnya dia menulis buku-buku ini di tahun kurang lebih 671, 673 di abad ke-7. Tulisan dia tentang apa yang diajarkan di sini itu yang penting yang diingat. Dia itu menulis bahwa apapun yang diajarkan di Nusantara ini persis dengan yang diajarkan di India. Ya, pada waktu itu di Nalanda ini dikatakan muridnya 10 ribuan, gurunya berapa ribu. Jadi tempat pembelajaran agama Buddha untuk pertama kali ya di dunia yang terbuka untuk kaum awam. Sebab sebelum itu, sebelum ada Nalanda, awam-awam ini cuma bisa belajar agama Buddha sebulan 2 kali. Kalau Uposatha, kalau ada terang bulan, biku-biku itu melafalkan ajaran-ajaran sambil didengarkan. Nah, ini ternyata waktu itu Raja-Raja Gupta mengatakan bahwa akan sangat menolong kalau rakyat itu juga bisa belajar agama Buddha begitu. Karena ternyata yang diajarkan dalam agama Buddha ini dikatakan waktu itu ada lima pelajaran utama. Jadi boleh dikatakan Nalanda itu seperti universitas. Berapa ratus tahun sebelum universitas tertua di Barat ini terbuka. Universitas di Barat itu yang namanya University of Bologna, itu 800 kemudian baru ada sesudah Muara Jambi. Jadi Muara Jambi ini jauh lebih tua daripada di Western University. Diajarkan ada 5 mata kuliah di sana yang utama, misalnya diajarkan kedokteran, diajarkan mengenai logika, mengajarkan mengenai tata bahasa, tapi salah satu yang diajarkan ini yang disebut Adhyatma Vidya. Adhyatma Vidya ini kalau mungkin diterjemahkan oleh orang-orang dalam bahasa Inggris ya, inner sciences, atau mungkin dalam bahasa Indonesia ini kebatinan, urusan batin. Ini yang diajarkan. Jadi dari permulaan yang diutamakan adalah mengenal mengapa kok saya marah. Tidak mengejar planet itu ada berapa biji, atau beda sekali dengan perkembangan di dunia barat. Selalu yang yang dikenal apa caranya, bagaimana hidup ini. Ya, bagaimana caranya kita bisa sampai tahu dari arti dari hidup ini itu apa gitu. Terus-terusannya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini Yi Ching menulis itu semua. Kemudian pada suatu ketika di abad ke-10 ada seorang biku muda dari India. Umurnya cuma 32. Baru jadi biku 3 tahun. Dia jadi biku umur 29. Dia dengar bahwa di Muara Jambi ini ada universitas yang sama dengan India, yang sama dengan Nalanda, yang mumpuni dan ajarannya luar biasa, terutama tentang satu yang namanya bodhicitta. Nah, bodhicitta waktu itu nanti kita membicarakan di hari kedua, ya besok kita membicarakan itu sebentar. Nah, itu di biksu muda ini dengar kalau ini adanya di Indonesia malah. Akhirnya biksu muda itu datang ke Indonesia dengan kapal saudagar. Akhirnya belajar di sini selama 12 tahun juga biksu muda ini. Akhirnya dia pulang ke India sebagai lulusan dari Muara Jambi. Di India laris, diminta untuk jadi guru di mana-mana, di perguruan tinggi mana-mana. Akhirnya dipasrai salah satu perguruan tinggi yang namanya Wikramasila.
terkenal sekali. Juga di sana ada beberapa monastery yang juga jadi universitas. Ini di tahun 1000, permulaan 1012, kurang lebih di around that time. Di Tibet, waktu itu ada seorang penguasa yang merasa bahwa saat itu di Tibet pengertian mengenai Buddha Dharma ini kacau balau. Lalu mereka mengutus orang, carilah guru dari India yang waktu itu paling terkenal untuk meluruskan ajaran agama Buddha di Tibet. Kirim utusannya. Yang ditemukan adalah biku muda ini. Namanya Dipamkara Srinyana. Ternyata ini adalah alumni dari Muara Jambi ini. Terus Dipamkara Srinyana ini nanti diminta datang ke Tibet dan dia akhirnya setuju. Dan di Tibet itu dia membenahi semua apa yang diikuti oleh semua tradisi Tibet. Tradisi Tibet ini ada 4, Gelug, Sakya, Nyingma, dan Kagyu. Empat, empat ini sangat menghormati Dipamkara Srinyana ini yang intinya sebetulnya mudah sekali. Karena penguasa waktu itu minta ke Dipamkara Srinyana, kamu tolong bikinkan kurikulum dong. Gimana mempelajari agama Buddha ini? Paling susah, karena nggak ada kurikulumnya. Buddha itu ngajar 45 tahun, apapun yang dibutuhkan gitu. Ini kurikulumnya ditulis oleh beliau. Beliau sebetulnya nulis buku singkat sekali. Namanya Pelita atau Suluh di Jalan Mencapai Penggugaan. Bukunya sangat singkat. Intinya apa yang beliau ajari dari Indonesia. Ke Tibet, beliau ini terus menerangkan hal ini, dan sejak itu di Tibet agama Buddha mulai terbenahi. Salah satu tradisi yang paling kuat, yang paling besar adalah dari Gelug, yang nantinya turunan murid dari Dipamkara Srinyana ini terus-menerus akhirnya membuka banyak monastery juga, wihara-wihara di sana diikuti. Inilah sebetulnya lineage dari His Holiness Dalai Lama. Jadi sebetulnya lineage His Holiness Dalai Lama ini kalau diurut datangnya dari Muara Jambi. Jadi sangat indah sebetulnya. Waktu Teddy minta untuk dibukanya center di Indonesia, ini juga melalui lineage dari His Holiness Dalai Lama. Maka kita semua ini merasa ada sedikit tanggung jawab. Bagaimana, sebab itu juga agak embarrassing waktu itu kalau orang tanya, orang tahu itu datangnya dari Indonesia, tapi di Indonesianya di mana? Acaranya seperti apa? Nggak ada yang tahu. Waktu itu juga nggak tahu kalau Muara Jambi itu sebagai pusat pembelajaran. Terus akhirnya kita semua ini mulai menelaah gini. Salah satu yang paling giat Johnny, urusan terjemahan untuk melihat gini. Jadi approach kita ke Buddha Dharma ini kalau bisa mendekati ke the root atau aslinya ajarannya seperti apa. Jadi kita tekankan sekali mengenai cara mengerti mengenai Buddha Dharma dan sebagainya. Tadi salah satu doa yang disebut Trisarana ini mungkin saya terangkan sedikit ya, jadi mungkin bisa masuk akal. Kata-katanya ini saya mengandalkan Buddha, mengandalkan Dharma, mengandalkan Sangha, sampai mencapai penggugaan. Ini kadang-kadang kata mengandalkan ini dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan mencari perlindungan. Itu sebetulnya not correct. Terjemahnya istilahnya kan Buddhang Saranang Kacami. Jadikanlah sarana. Buddha ini itu sarana andalanku. Sebetulnya terjemahan yang betul itu seperti itu. Lalu apa tuh artinya? Ternyata yang diarti di sana itu yang kita andalkan dalam hidup ini
adalah tahu bahwa kita ini punya potensial untuk nanti bisa seperti Buddha. Bukan berarti telinga memanjang terus kepala nongol, itu bukan itu, tapi artinya di mana kita bisa tergugah dan kita bisa mengatasi semua pergulatan-pergulatan yang ada, dan keberadaan hidup ini juga bisa kita mengerti. Bahkan itu juga lalu ada kata-kata seperti mengatasi kematian, hari tua, dan sebagainya. Makanya kita mengandalkan Buddha dalam arti kata Buddha, dalam arti kata potensi kita untuk mencapai kebudayaan. Terus yang disebut kita mengandalkan Dharma itu adalah pengertian, tidak berarti harus agama Buddha atau apapun, tapi pengertian yang ada di dalam hati kita untuk dikualifikasikan sebagai Dharma, yang sehingga kita itu hidup hampir sesuai dengan kenyataan. Yang sebetulnya seperti apa sih yang ada di sini? Kita ini mau kemana gitu? Semakin kita tahu, semakin itu dikatakan kita itu mendekati atau hidup mengandalkan dharma. Jadi dharma di sini itu adalah apapun yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk kita gunakan dalam hidup sehari-hari ini untuk bisa membuat hidup ini mempunyai makna, berarti hidup ini. Yang namanya sangga ya seperti ini. Artinya kita hidup ini bersama-sama dengan komunitas, dengan teman-teman yang sepikiran, yang bisa saling mendukung. Nah, dalam hal ini luar biasa sekali. Mungkin juga Ungu bisa cerita berapa puluh kali atau berapa ratus kali latihan apa nyanyi atau latihan musik di sini bareng-bareng. Itu tujuannya cuman satu, supaya apa ajaran Buddha ini bisa lebih dimengerti maknanya. Mungkin buat kalian yang pertama kali baca ini Sutra Sari itu, kalau dalam bahasa Tionghoanya juga tidak mudah dimengerti, bahasa Inggrisnya juga tidak mudah dimengerti. Tapi sebetulnya artinya luar biasa sekali. Kita itu hanya sedikit apa background ya. Nah, saya pikir dalam 3 malam berturut-turut ini, karena ini resminya juga uh, ritual 49 hari berpulangnya Joni. Perhitungan 49 ini adalah 7 kali 7 hari. Dikatakan dalam Buddha Dharma ini, jika kita meninggalkan kehidupan kali ini, itu terusannya ini yang disebut antara bawah. Antara bawah ini antara bawah kejadian. Jadi apa ya? Tergantung dari apa yang mendorong kita. Makanya ya, karma-karma yang terakhir menjelang kita pergi. Ini pentingnya luar biasa, karena ini yang menentukan what's next. Terusannya apa? Ini yang mendorong kita ini berikutnya. Nah, ini dikatakan, ini antara bawah ini dikatakan umurnya 7 hari. Dan itu paling lama 7 kali hidup, itu pasti sudah menemukan tempat lagi. For Johnny, no problem, nggak usah tunggu 7 kali. I think he's great sekarang. Nah, kita saja ini yang masih harus reconcile dengan rasa kehilangan. Dari segi dia is absolutely fine. Really, absolutely fine. Nah, ini makanya 49 hari ini signifikannya seperti itu. Bukan hanya tradisi. Nah, juga karena ini menurut apa yang diterangkan dalam Buddha Dharma ya, mau tidak mau kita ini akan terus bersangkut paut. Entah sekarang, entah ke depan, atau dulunya akan tetap bersangkut paut, karena memang
kenyataannya seperti itu. Tidak ada yang kebetulan sama sekali. Jodoh bisa lahir punya papa, mama, seperti punya adik, punya cici, itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sangkut paut. Dan ini yang dipersoalkan oleh Johnny sebetulnya. Dia itu cari sebetulnya. Nah, seperti Buddha, Buddhis itu bukan believer. Believer itu apa ya? Apa? Pemercaya. Bukan orang yang percaya ini atau percaya itu. Buddhis is not like that. Buddhis itu sebetulnya pencari. A seeker. Dan mencari bukan mencari sesuatu ya, misalnya seperti apa ya, surga atau mencari menemukan Tuhan gitu. It's not. Seperti yang diajarkan oleh Buddha dari permulaan, itu sebetulnya mencari the way, caranya gitu. Apa, how is it? Itu jadi waktu Siddhartha Gautama meninggalkan keluarganya, itu beliau mencari. Apakah beliau sudah tahu apa yang dicari? Belum. Karena memang yang dicari itu caranya. Makanya setelah akhirnya beliau mencapai penggugaan, lalu ngomong, oh, lalu diterangkan ke kita, beliau mengatakan, nanti caranya kamu menanggulangi, itu caranya seperti ini. Menggunakan kata marga, atau dalam bahasa Tionghoanya, apa, di Tiongkok, tao, the road, atau the way, Taoisme ini, makanya tidak akan asing waktu Buddha Dharma itu ke Tiongkok, karena sangat pas dengan cara approach mereka to this life. Nah sekarang kalau kita pikir, kita masing-masing ini di sini, mungkin ada yang memikirkan secara dalam, mungkin ada yang juga tidak dipikirkan. Tapi tentu kita akan bertanya-tanya, di sini ini ngapain, terusannya apa, mengapa kok begini, dan gitu. Makanya saya pikir ini juga pertanyaan yang dari permulaan Johnny selalu pertanyakan. Makanya dalam 3 hari ini saya mencoba retrace apa yang mungkin in the way Johnny learn, ya karena waktunya juga nggak banyak ya, makanya tapi please make it interactive. Kalau mau tanya silahkan, malah lebih baik dalam bentuk cerita semacam itu, karena intinya ini yang sering disalah mengertikan. Tidak ada ajaran Buddha Dharma itu yang tidak untuk hidup sekarang. Kalau ada yang ngomongkan bahwa ajaran Buddha Dharma itu untuk hidup berikutnya, itu sebetulnya agak salah alamat. Memang benar diingatkan, nih nantinya itu ada kemungkinan besar ada terusannya loh ini. Dan kamu ini tidak, kita ini tidak langsung datang terus begini. Ini dulu ada sebabnya. Jadi mungkin ini ada terusannya, tapi yang diurus itu bukan next, tapi now. Sebab kalau kita pikir yang namanya hidup itu sangat terbatas sekarang dan di sini ini. Yang tadi sudah lewat, yang akan datang belum terjadi. Jadi kita itu hanya punya kesempatan now. Nah, ini yang ditekankan oleh Buddha. Ini kamu harus perhatikan. Jadi pertanyaannya, yang sering kita tanya ini adalah lama-lama kita bertanyanya akan lebih dalam. Makanya dengan adanya semacam ini, dengan adanya bahwa ternyata yang diajarkan oleh Dibamkara Srityana ini kurikulum dari Buddha Dharma, ternyata kurikulumnya itu juga terpapar di Borobudur. Persis begini. Makanya Johnny ini sangat-sangat ikut andil. Kita ini mungkin sudah belasan tahun yang lalu, 12-13, Johnny dengan beberapa orang itu ke Borobudur waktu itu
cari makannya, beli makanan aja belum tahu dia. Mereka ini mulai ambil foto lagi, mulai mempelajari. Ternyata sekarang kita berhasil menerjemahkan. Jadi begini, kemarin yang saya ceritakan di sekolah apa sekolah Sinar Dharma, sorry. Entah bagaimana kok saya ingatnya Suara Merdeka. Ini kok seperti koran di Semarang. Nah, ini ternyata Borobudur itu galeri dari sutra-sutra yang diukir. Semuanya yang dari yang paling bawah sampai paling atas, ini semuanya dari sutra-sutra. Tapi medianya bukan media tertulis, bukan medianya ukiran batu. Amazing sebetulnya, amazing. Nah sekarang ya kita ini sutra-sutranya ini sudah kita terjemahkan, kita sudah tahu, dan itu selalu Joni juga part of that, dan nantinya kita akan persembahkan untuk bisa orang bisa tahu. Nah, sutranya ini seperti peta. Ini loh cara hidupmu. Kalau kamu mau mengikuti, ini dasarnya apa, berikutnya apa, kemudian nanti ujung-ujungnya apa. Waktu di Sinar Dharma ini ada satu yang mempertanyakan, stupa yang paling atas itu apa? Nah, stupa yang paling atas itu simbol mengingatkan kita bahwa akhir-akhirnya yang ada ini it just mind atau cita atau pikiran gitu. Nah, ini ya, saya masih ingat sekali 25 tahun yang lalu waktu ketemu Joni. Ini 20 tahunan lebih lagi. Ya, 20 tahunan lebih. Ya kira-kira mulai ketemu Joni ini. Joni selalu tanya tentang mind ini. Dan apa kita mendiskusikan mengapa gitu. Dan nanti akan kelihatan jelas sebetulnya bahwa cara hidupnya itu selalu landasannya pengertian, pengertian, pengertian. Landasannya tidak pernah saya diberitahu ini atau menurut ini, tapi Johnny ngerti dan do it. Jadi salah satu pertanyaan yang selalu dipertanyakan ya, mengapa kok kita ini selalu mengalami kegundahan, pergulatan dalam hati. Sebab kalau kita pikir ya, hidup kita ini not too bad, right? Sebetulnya. Oke kan ya, sekarang ini. Harusnya kan tidak seharusnya kita ini komplain atau bertanya-tanya. Tapi tidak ada satu orang pun dalam ruangan ini yang tidak cemas memikirkan masa depan. Selalu akan ada kecemasan, ada ketidakpastian. Baik yang muda maupun yang tua termasuk saya semua ya mesti ada kecemasan. Lah, ini nanti urut-urutannya, makanya pertanyaannya, dari mana kecemasan itu keluarnya? Nanti pada waktu kecemasan itu hilang, itu kemana? Makanya judul yang saya pilih, saya pikir pertanyaan ini akan kita ulangi 3 kali nanti, setiap hari. Tapi setiap hari memikirkan, tambah lama akan mempertanyakan yang lebih dalam. Jadi mungkin sebentar, hari ini kita akan membacakan sebenarnya dari mana penderitaan kita sehari-hari ini munculnya itu dari mana. Kalau misalnya hanya sakit perut, dari mana itu mungkin mudah. Mungkin makan cabenya kebanyakan atau apa-apa, it's not difficult. Tapi ini loh, bagaimana kok kadang-kadang waktu di sekolah itu saya cerita ke anak-anak, malah ke adik-adik itu. Kalau bayi nangis, ini tentunya itu adalah suatu tanda alat komunikasi. Saya bilang kalau bayi itu mudah, kalau tidak lapar, ngantuk, atau capek, atau basah. Udah 3 hal ini. Itu biasanya, dan untuk komunikasi dia nangis. Lah kalau bayi nangis, apakah itu berarti bayi jelek?
Ataukah itu perbuatan jelek? Atau kalau bayi nggak nangis itu perbuatan baik? Tidak kan? Itu kan artinya hanya ingin komunikasi dan nangisnya ini karena tidak bisa apa-apa. Tidak bisa cari makanannya sendiri, tidak bisa tidur sendiri, tidak bisa, makanya dia nangis. Ternyata teknik itu sampai sekarang kita bawa terus. Kita itu hanya marah, hanya jengkel kalau kita tidak bisa apa-apa. Kalau bisa apa-apa mestinya oke. Tapi kalau ada kebutuhan, keinginan, terus kita tidak bisa apa-apa, makanya kita marah. Hal yang tidak kita senangi, kita ketemu. Ini saya minta izin malam ini saya akan menggunakan beberapa sutra yang jelas supaya kita akan sedikit banyak tahu yang diterangkan oleh Buddha ini seperti apa. Jadi ini malam ini mengenai penderitaan atau apa yang ada. Besok itu malah saya pikir pertanyaannya masih sama. Datang dari mana, pergi kemana. Cuma yang ditanyakan hidup ini loh. Kita ini, si Salim ini. Datangnya dari mana? Terusannya apa ada atau tidak? Mungkin besok kita akan mengupas seperti ini. Nah nanti hari yang terakhir ini betul-betul sebetulnya inti essence dari ajaran Buddha Dharma ini untuk menjawab pertanyaan ini. Bahwa semuanya ini apakah ada asalnya? Apakah ada tujuannya? Dan sebagainya. Makanya nanti yang terakhir ini sebetulnya we will talk about mind di hari ketiga ini. Tentang gini. Dan ini urut-urutan ini itu betul-betul yang dihayati oleh Johnny. Makanya pelan-pelan dia itu betul-betul bisa begini. Ya, saya minta izin itu apa strukturnya. Oke, please don't worry, nggak akan terlalu berat gini. Cuman saya ingin menunjukkan sutranya saja, right? Nah ini